Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Nah, masih di seri video server-side programming. Kali ini adalah video kedua tentang belajar PHP dengan materi variabel dan tipe data plus kesalahan yang terjadi ketika kita tidak menguasainya. Contoh implementasinya adalah form. Jadi form ini sangat banyak dipakai ketika teman-teman bergelut dengan PHP gitu ya. Nah, ketika Anda disuruh mengisi sebuah form, katakanlah di sini ada dua field isi yaitu nama dan password. Nah, Anda mengetikkan namanya misalnya Lia gitu ya, kemudian passwordnya oke. Nah, ketika saya proses ternyata tulisannya untuk field nama itu sudah sesuai dengan apa yang saya inputkan, tetapi field password kosong gitu. Padahal saya merasa mengisikan. Nah, itu adalah salah satu implementasi ketika kita tidak memahami tentang penamaan dari variabel. Jadi, bisa dicek mungkin nama variabel yang dipanggil itu adalah tidak sesuai seperti itu. Lalu apa sih variabel itu? Jadi variabel itu menampung sebuah nilai dari data. Variabel punya nama. Nah, nama itu yang akan dipanggil untuk mengakses nilai dari variabel tersebut. Next, untuk konsep dari penulisan variabel harus diawali dengan tanda dolar. Kemudian setelah tanda dolar, untuk karakter yang pertama wajib dan harus huruf atau underscores. Nah, baru nanti karakter kedua boleh berupa angka gitu. Jadi gak boleh ya angka berada di karakter pertama setelah tanda dolar. Kemudian next, nama variabel dalam PHP adalah case sensitif atau huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Nah, jadi ini salah dua. Ini yang kedua ya. Tadi yang pertama kesalahan dalam contoh implementasi di form. Nah, ini contoh yang kedua adalah case sensitif. Ini sering sekali teman-teman misalnya variabelnya namanya nama, n-nya besar yang pertama. Ketika dipanggil n-nya apa namanya kecil. Nah, itu nggak nyambung karena dia case sensitif. Itu diperlakukan dua hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah variabel PHP itu tidak perlu mendeklarasikan tipe data. Misalnya teman-teman mau apa namanya variabel IPK gitu ya, 3,14 misalnya. Teman-teman nggak perlu menuliskan dolar IPK sama dengan misalnya karena pecahan ya, float 3, sekian, tidak. Jadi PHP sudah akan mendeteksi bahwa itu float, bahwa itu string, bahwa itu misalnya integer seperti itu. Ini contoh penulisan variabel. Nah, di sini ada variabel nama saya, ada umur saya, kemudian ada pesan. Loh, Bu, tulisannya kok beda-beda. Yang pertama itu nama saya disambung, S-nya besar. Kemudian yang kedua pakai underscore misalnya. Terus pakai yang mana yang bagus? Oke, kita kuasai istilahnya. Untuk tipe penulisan dari variabel ada dua, yaitu mau pakai gaya snake case atau gaya camel case. Kalau snake case itu huruf kecil untuk setiap variabel, kemudian menggunakan underscores untuk pemisahnya. Misalnya ada dua kata gitu ya. Nah, kalau camel case itu menggunakan huruf kecil pada kata pertama, kemudian untuk kata kedua huruf pertama adalah huruf besar dan itu disambung. Nah, itu juga berlaku misalnya ada 3 atau 4 kata. Jadi setiap kata depannya setelah kata pertama itu besar semua. Nah, faktanya hampir semua variabel fungsi bawaan di PHP itu menggunakan gaya penulisan snake case. Jadi kalau bisa ya pakai itu sih, ini saran dari saya. Masih ingat ya cara memperlakukan file PHP, aktifkan web server teman-teman, running apa ajanya. Kalau sudah running, buka text editornya. Di sini saya pakai Sublime Text, kemudian saya save dulu. Jangan lupa save-nya di htdoc ya teman-teman, karena dia bisa sembarangan. Kemudian namanya misalnya saya namakan variable.php. Oke. Kemudian saya coba buat satu file untuk implementasi variabel gitu ya. Saya membuat sebuah variabel namanya nama saya gitu ya. Saya pakai gaya snake case. Kemudian misalnya namanya Lia, jangan lupa ditutup. Kemudian variabelnya hobi misalnya sama dengan makan misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya coba panggil
variabelnya, misalnya nama saya adalah, saya panggil variabel nama underscore saya, save. Kita coba cek di browser localhost. Nah, oh iya, namanya lupa ya tadi, namanya langsung aja variabel.php. Nah, sudah keluar nama saya adalah di sini. Tadi saya kan memanggil apa namanya, variabel nama saya, keluarlah namanya Lia gitu ya, karena di sini adalah Lia. Nah, coba kita salahkan gitu ya. Kita tadi tahu bahwa aturannya nggak boleh karakter pertama adalah angka. Oke, ini coba saya angka gitu ya, variabel 1 nama saya, kemudian di sini saya panggil. Nah, coba kita cross check di browser, harusnya sih error. Nah, sintak error unexpected angkanya, numbernya nggak boleh ya. Jadi memang tidak boleh untuk karakter pertama adalah angka. Oke, kita balik lagi ke editor kita. Kita coba juga praktek yang namanya case sensitif. Ini namanya n-nya saya besarkan ya variabelnya, sedangkan di sini ketika saya memanggil ini namanya kecil. Nah, ini nama variabel nama saya, sama-sama nama saya, cuman di sini besar. Kita buktikan case sensitifnya ya, harusnya sih error. Nah, undefined variable name, nama saya. Nah, ini nggak boleh ya nama saya. Jadi karena yang dipanggil adalah n-nya, variabelnya n-nya besar, tapi kita manggilnya kecil. Dia nggak mengenali seperti itu. Nah, kita sudah buktikan bahwa case sensitif, kemudian nggak boleh angka pertama kali gitu ya. Oke, itu contoh implementasi dari variabel gitu ya, contoh langsungnya. Nah, tadi kita udah bicara tentang variabel. Jadi variabel itu adalah kontainer, kontainer itu sebuah wadah gitu ya. Nah, sekarang kita bicarain tentang tipe data. Untuk tipe data, PHP itu membagi dalam berbagai jenis tipe data. Tipe data dalam PHP ada beberapa. Yang pertama adalah tipe data dasar atau skalar. Nah, ada integer, ada float, ada boolean, ada string. Tahu sendiri ya, kalau integer adalah angka bulat, float adalah pecahan, boolean logika true false, kemudian string atau teks. Nah, untuk yang kedua adalah tipe data kompon atau komposit. Jadi kalau yang skalar satu nilai, tapi kalau kompon lebih dari satu. Nah, di situ ada array dan objek. Kalau array itu terdiri dari apa namanya, tipe data dasar gitu ya. Misalnya ada integer, ada string dalam satu data array gitu ya. Kemudian kalau yang objek itu adalah tipe data dasar sekaligus dia sebagai fungsi. Biasanya dipakai di OOP, teman-teman yang belajar OOP ya. Kemudian yang terakhir adalah tipe data khusus. Nah, tipe data khusus yang pertama adalah resource. Tipe data resource ini digunakan untuk menyimpan link atau referensi keluar aplikasi PHP. Contoh, misalnya teman-teman ketika membuat sebuah koneksi di PHP gitu ya. Ini pakai tipe data resource. Kemudian tipe data yang terakhir adalah null gitu ya. Tipe data null adalah tipe data yang hanya bisa diisi satu nilai, yaitu nilai nul. Nul artinya adalah tidak ada data. Kita coba praktek langsung contoh tipe data int dan float ya. Oke, yang ini nggak usah dihapus, tapi kita buat komentar sehingga tidak dieksekusi. Nah, kita mau coba tipe data float, int gitu ya, dan string misalnya sekaligus gitu ya. Oke, saya komentar supaya tidak dieksekusi. Nah, teman-teman, saya coba buat coding PHP, kemudian misalnya variabel var 1 sama dengan 5 gitu ya, kemudian variabel 2 sama dengan 7,6 misalnya. Teman-teman jangan lupa ya, untuk variabel float itu jangan pakai koma, karena di PHP pakainya titik. Oke, kemudian variabel ketiga misalnya adalah hi, kita belajar misalnya seperti itu. Ini tipe data string gitu ya. Nah, teman-teman kalau sekali lagi bahwa PHP tidak memerlukan deklarasi dari tipe data. Nah, bagaimana kita caranya tahu bahwa tipe data yang variabel 2 itu adalah float? Nah, teman-teman pakai fungsi bawaan di
PHP namanya adalah variable dump gitu ya. Variable dump ini cukup banyak dipakai juga untuk apa namanya ketika mengecek gitu ya. Mengecek nama variabel maaf mengecek tipe data variabel atau debug beberapa yang ada di PHP misalnya. Oke, kita panggil misalnya variabel 3. Apakah benar dia string gitu ya. Oke, kita save, kita cek di browser. Nah, ini adalah string. Hai, kita belajar. Jumlahnya 16 seperti itu ya. Jadi, oh, tipe datanya string di sini. Nah, sama juga ketika misalnya teman-teman mau cek variabel 1, harusnya float gitu ya. Oke, kita cek di sini. Nah, maaf, int kan bulat ya. Kalau yang kedua baru float. Tadi kan kita nyoba yang variabel di sini pertama. Ini adalah apa namanya? Integer, ini baru float. Oke, itu teman-teman. Nah, next kita belajar tipe data boolean. Nah, ini saya komen dulu supaya tidak dieksekusi. Kemudian tipe boolean gitu ya, logika true false. Jangan lupa untuk dikomen juga. Gitu ya, kita lagi belajar ini. Kemudian kita buat PHP. Oke, kemudian misalnya adalah variabelnya adalah benar gitu ya, sama dengan nilainya true misalnya. Oke, kemudian jika gitu ya, jika variabelnya adalah benar, maka dia akan mengeluarkan kalimat Anda benar, seperti itu ya. Nah, kita cek di browser, harusnya Anda benar. Oke, karena logikanya di sini adalah true. Kalau misalnya kemudian ini nilainya adalah false. Nah, harusnya dia tidak akan muncul karena logikanya nggak jalan. Ini kan variabel benar, ini dieksekusi kalau misalnya variabelnya benar. Ternyata ini false. Jadi harusnya di sini kosong. Nah, seperti itu. Kita praktekkan tentang single dan double quote di string. Kita hapus dulu ya di sini. Kemudian saya membuat coding PHP seperti biasanya. Kemudian di sini variabel saya misalnya variabel kegiatan, misalnya sedang belajar PHP gitu ya. Kemudian di sini saya panggil misalnya variabel kegiatan gitu ya. Nah, saya coba cek di browser. Nah, sedang belajar PHP. Bisa ya. Kemudian apakah bisa single quote? Bisa juga teman-teman. Single quote seperti ini. Kemudian saya coba panggil. Saya coba di sini. Nah, sedang belajar PHP juga. Nah, bedanya keduanya ini akan terasa sekali ketika memanggil sebuah variabel di dalam sebuah karakter echo. Contohnya misalnya, oke, ini ya, saya double quote dulu, kemudian saya tambah ini, gitu ya. Ini kemudian memanggil variabel kegiatan. Harusnya nanti keluarnya ini sedang belajar PHP. Kita lihat di browser. Oke, ini sedang belajar PHP. Nah, kalau teman-teman pakai single quote di sini, ini ya. Oke, pakai single quote, nantinya akan ada sebuah masalah. Nah, oke, kita cek di browser, refresh. Nah, ini kemudian variabel kegiatan. Nah, variabelnya yang ada di sini ketika dipanggil itu tidak akan terdeteksi kalau memakai single quote. Nah, teman-teman, itulah permasalahan ketika memakai single, sangat berasa ketika memanggil sebuah variabel. Jadi, saya lebih senang sih kalau misalnya memakai double quote seperti itu. Nah, teman-teman, ada juga karakter di dalam PHP gitu ya.
bisa nggak sih saya misalnya gitu ya, membuat sebuah di sini misalnya PHP-nya ini ada tanda petiknya gitu ya. Nah, coba kita coba di sini misalnya gini ya, tanda petik apakah bisa gitu ya. Nah, harusnya sih error. Nah, error ya. Nah, di PHP ada namanya escape karakter. Nah, supaya ini masih bisa dideteksi gitu ya. Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Kemudian, nah di bagian sini gitu ya. Kemudian di save. Nah, kita cek harusnya bisa. Nah, bisa ya, tetap tampil dan ini ada sebuah karakter double quote di dalam double quote gitu ya. Jadi bisa juga petik satu. Jadi pakai escape karakter namanya. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada tanda slash apa ya? Saya lupa miringnya ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tipe data array ini cukup banyak sekali dipakai ketika nanti teman-teman lebih mendalami PHP gitu ya. Jadi tipe data ini nanti itu kalau misalnya datanya banyak, pakai tipe data array itu lebih menguntungkan. Contohnya, contoh data array misalnya. Oke, saya hapus dulu. Oke, kemudian di sini saya punya variabel misalnya siswa 1 gitu ya. Misalnya Joko, kemudian saya punya beberapa nama siswa gitu ya. Saya copy aja ya supaya lebih enak gitu ya. Oke, saya rubah 2, 3, 4, 5. Joko, Amir, misalnya, kemudian Rina, kemudian Ahmad, Ali misalnya. Nah, kemudian saya pengen memanggil salah satu variabel nama siswa, misalnya adalah variabel siswa 5 misalnya. Nah, ini nanti kan keluarnya adalah Ali gitu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya nama siswanya ada 100, apakah teman-teman membuat variabel sebanyak itu? Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari pemakaian array. Nah, bagaimana cara pemakaian array? Nah, kita hapus ya, teman-teman. Eh, seperti ini, misalnya variabelnya siswa gitu. Nah, cara penulisan array adalah seperti ini, sama dengan kemudian di sini adalah kata kunci array gitu ya, array. Kemudian kita tulis data-datanya gitu ya. Di sini ada misalnya Amir, kemudian ada yang namanya Rina, kemudian ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Ali gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, cara penulisan untuk array gitu ya. Saya ini kan aja array gitu ya. Saya komen supaya tidak dieksekusi. Nah, oke. Ini array. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi echo, teman-teman mau memanggil siswa yang siapa? Misalnya memanggil Ahmad gitu. Nah, yang teman-teman perlu tahu adalah di dalam array ini ada yang namanya apa namanya, indeks. Indeks dimulai dari 0. Nah, kalau manggil Ahmad berarti indeks berapa? 0, 1, 2. Berarti adalah kedua. Maka dari itu cara manggilnya adalah variabel siswa, kemudian ada tanda seperti ini, variabel maaf, indeksnya ke berapa? 0, 1, 2. Ahmad kan kedua, seperti ini. Oke, di save. Kita coba lihat di browser. Harusnya, nah, Ahmad, bener ya. Oke, jadi seperti itu. Indeksnya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3. Cara manggilnya adalah variabelnya apa, kemudian kita panggil indeks ke berapa. Itu salah satu keuntungan dari array. Nah, itu
adalah cara pemakaian membuat array dengan keyword array. Keyword array. Nah, kalau misalnya teman-teman ada juga cara memakai short syntax array gitu ya. Namanya di sini short syntax array. Cara penulisannya seperti apa? Oke, saya komen dulu ya supaya tidak dieksekusi. Nah, cara penulisannya adalah mirip teman-teman gitu. Tak copy aja ya. Kemudian tak copy di sini. Nah, di sini tidak usah memakai keyword array, cukup seperti ini. Tetapi teman-teman, tandanya ini adalah tanda kurung yang seperti ini. Nah, ini cara yang short syntax array, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini biasanya dia dipakai di PHP 5.4 ke atas fitur ini, teman-teman. Kalau masih yang pakai di bawah itu tidak bisa pakai short syntax array. Oke, kita cek ya eksekusinya seperti apa. Nah, ini coba saya panggil yang ke satu aja gitu ya. Nah, kita cek di browser. Nah, Ahmad Rina. Rina ini yang pertama, yang short syntax gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ini pakai BR aja deh supaya ada spasinya gitu. Oke. Bentar. Oke, kita cek supaya tahu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini yang atas pakai yang kata kunci array, yang ini pakai short syntax tanpa kata kunci array. Jadi langsung. Oke, yang tadi itu adalah array satu dimensi. Kalau misalnya ada istilahnya array dua dimensi. Array dua dimensi itu sebenarnya apa sih? Jadi array dua dimensi adalah array di dalam array. Nah, contohnya seperti apa? Biasanya, oke, kita praktek aja. Kita hapus dulu, gitu ya. Kita hapus dulu, kemudian kita coba membuat variabel koordinat. Kemudian saya pakai kata kunci array aja ya. Nah, untuk cara penulisan array, kemudian saya punya beberapa data gitu ya, beberapa data. Oke, array. Jadi array di dalam array. Gitu ya, array di dalam array. Misalnya koordinatnya 8,2 seperti itu. Kemudian saya punya data lagi. Misalnya oke, seperti ini data koordinat. Nah, ini misalnya 6,3, misalnya 1,7 di sini ya, 1,7 seperti ini. Nah, misalnya saya mau memanggil, ini kan array di dalam sebuah array gitu ya, echo misalnya. Saya pengen memanggil ini array yang di sini ada 3 gitu ya. Gimana cara manggilnya? Nah, teman-teman masih ingat ya. Di sini nama variabelnya apa? Di sini kan koordinat. Kemudian kita memanggil indeksnya gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa indeksnya mulai dari 0. Maka dari itu ini data pertama 0, 1, 2. Nah, di dalamnya ini adalah 0, ini adalah 1. Nah, saya mau memanggil 3. Berarti ini adalah pertama, indeksnya adalah 1, karena ini 0, ini 1 gitu ya. Kemudian yang 3 ini adalah indeks ke 1, 0, 1. Nah, 1,1. Harusnya jawabannya adalah 3. Ternyata error online 8. Kita cek lagi codingnya. Oh, ini ternyata belum ditutup. Oke, kita lihat cek 3. Oke, sudah benar ya teman-teman.
Nah, yang terakhir adalah associative array. Apa itu? Jadi dia adalah indeksnya bukan berupa nomor kayak tadi, indeksnya 0, 1, bla 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 gitu. Tetapi dia berupa objek lain seperti string. Contoh di sini adalah misalnya siswa gitu ya, array-nya. Kemudian apa namanya datanya adalah Andri, Joko, Sukma, dan Rina. Nah, indeksnya pakai 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, cara manggilnya ya sama teman-teman. Kecuali nanti diganti aja indeksnya, yang biasanya 01 itu diganti indeks tersebut. Misalnya kalau manggil Joko ya indeksnya adalah 2, seperti itu. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini teman-teman. Untuk the next video kita akan membahas tentang operator. Nah, teman-teman silakan mencoba dulu pertemuan kedua di rumah. Sampai jumpa di pertemuan ketiga ya. Semangat untuk mencoba. Terima kasih.